Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Timita Mumtaz Zainullah dengan NIM 0603524071. Kali saya akan menjelaskan tentang Karen Horney. Karen Horney beliau adalah pioner psikoanalisis yang menentang norma. Karen Horney adalah seorang psikoanalisis terkenal yang memberikan kontribusi signifikan dalam bidang psikologi, khususnya dalam memahami dinamika kepribadian manusia. Ia dikenal karena pandangannya yang lebih menekankan pada pengaruh sosial dan budaya terhadap perkembangan kepribadian. Berbeda dengan Sigmund Freud yang lebih fokus pada dorongan seksual yang tak sadar. Kehidupan awal dan karir. Beliau lahir di Jerman pada tahun 1885. Beliau tumbuh dalam lingkungan keluarga yang dingin dan penuh konflik. Pengalaman masa kecil yang kurang harmonis ini menjadi salah satu faktor yang menginspirasi teorinya tentang kepribadian. Horney awalnya mengikuti sejak Freud dan menjadi seorang penganut psikoanalisis. Namun seiring berjalannya waktu, ia mulai meragukan beberapa aspek teori Freud, terutama yang berkaitan dengan peran seksualitas dalam perkembangan kepribadian. Teori psikoanalisis sosial Horney mengembangkan apa yang disebut sebagai psikoanalisis sosial. Teorinya berfokus pada pentingnya hubungan sosial dan budaya dalam membentuk kepribadian. Ia berpendapat bahwa kecemasan dasar basic anxiety yang muncul akibat perasaan terisolasi dan tidak aman dalam hubungan sosial dalam motivasi utama dalam kehidupan manusia. Konsep-konsep utama dalam teori Horney yang pertama yaitu kecemasan dasar atau basic anxiety, perasaan terisolasi, tidak berdaya dan rentan terhadap ancaman dari lingkungan. Yang kedua, kebutuhan neurotik. Individu mengembangkan berbagai strategi atau kebutuhan neurotik untuk mengatasi kecemasan dasar seperti kebutuhan utama dikuasai, kebutuhan untuk mengeksploitasi orang lain, atau kebutuhan untuk mengakui diri sendiri. Yang ketiga, tipe kepribadian. Berdasarkan kebutuhan neurotik, Horney mengidentifikasi 3 tipe kepribadian utama: yang bergerak menjauhi orang lain, yang bergerak menuju orang lain, dan yang bergerak melawan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Talita Kisha Almira dengan NIM 0603524069. Erich Fromm. Erich Fromm dilahirkan di Frankfurt, Jerman pada tanggal 23 Maret 1900. Pemikirannya banyak didasari pada subjek psikologi dan sosiologi. Latar belakang akademiknya dimulai dari Universitas Frankfurt dengan jurusan jurisprudensi. Hanya bertahan setahun di sana, Fromm memutuskan untuk belajar sosiologi di Universitas Heidelberg. Selama di Heidelberg, ia belajar psikoanalisis di bawah bimbingan Frieda Richman. Di tahun 1930, ia bergabung dengan Frankfurt Institute for Social Research, sebuah institut yang melahirkan Mazhab Frankfurt. Saat itu, ia juga dikembangkan ilmunya dengan belajar psikoanalisis di Munich dan di Institut Psikoanalis Berlin. Di tahun 1934, ketika Nazi mengambil alih Jerman, ia pindah ke Amerika Serikat. Kehidupan di Amerika diisi dengan dirinya di Institut Psikoanalisis Chicago, dan melakukan praktik privat di New York City. Sebelum pensiun, ia membangun psikoanalisis di Meksiko dan menjadi profesor di sana. Dan yang terakhir, Fromm tinggal di Swiss dan meninggal di Muralto, Swiss pada tanggal 18 Maret 1980. Jadi pandangan Erich Fromm ini tentang kehidupan banyak dipengaruhi oleh pengalaman masa mudanya. Salah satunya ialah ketika ia berumur 12 tahun, ia menyaksikan seorang wanita yang ia sukai, sahabat keluarganya, bunuh diri. Fromm sangat terguncang karena kejadian itu, karena tidak seorang pun memahami mengapa wanita tersebut memilih mati bunuh diri. Ia juga dilahirkan sebagai anak dari kedua orang tua yang neurotis. Ayahnya seringkali murung, cemas, dan muram. Ibunya mudah menderita depresi hebat.
hidup dalam satu rumah tangga yang dipenuhi ketegangan. Fromm tidak dikelilingi pribadi-pribadi yang sehat. Pemikiran Erich Fromm ini sangat dipengaruhi oleh tulisan Karl Marx, terutama karya Marx yang pertama, yaitu The Economic and Philosophical Manuscripts. Namun sebagai seorang psikoanalisis yang berkiblat pada Freud, Fromm membandingkan ide-ide Freud dan Marx. Ia menyelidiki kontradiksi-kontradiksi keduanya dan melakukan percobaan sintesis. Pada tahun 1959, Fromm menulis analisis yang sangat kritis, bahkan polemis, tentang kepribadian Freud dan pengaruhnya. Sebaliknya berbeda dengan kata-kata pujian yang diberikan kepada Marx pada tahun 1961. Fromm berujung pada kesimpulan bahwa Marx merupakan pemikir yang lebih ulung daripada Freud. Meskipun Fromm dapat disebutkan sebagai seorang teoretikus kepribadian Marxis, ia lebih memilih disebut filsuf humanis dialektik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra. Di sini saya ingin membahas tentang Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan lahir pada tanggal 21 Februari 1892. Adalah seorang psikiater dan psikoanalisis neo-Freudian di Amerika yang berpendapat bahwa kepribadian tidak pernah dapat diisolasi dari hubungan interpersonal yang kompleks di mana seseorang hidup, dan bahwa bidang psikiatri adalah bidang hubungan antar pribadi dalam segala keadaan di mana hubungan itu seperti ada. Setelah mempelajari terapis dari Sigmund Freud dan William Althusser, dia mengabadikan bertahun-tahun dan kerja di klinis dan meneliti untuk membantu orang dengan penyakit psikotik. Karya-karya Sullivan bersama Clara Thompson, Karen Horney, Erich Fromm, Otto Allen Will Jr., Erik H. Erikson, dan Frieda Fromm Reicherman, Sullivan meletakkan dasar untuk memahami individu berdasarkan jaringan hubungan di mana mereka terjerat. Ia mengembangkan teori psikiatri berdasarkan hubungan interpersonal, di mana kekuatan budaya semakin besar bertanggung jawab atas penyakit mental. Selain pertama kali menyebutkan orang penting dalam literatur psikologi, Sullivan mengembangkan gagasan tentang sistem diri, suatu konfigurasi ciri-ciri kepribadian yang dikembangkan di masa kanak-kanak dan diperkuat oleh penegasan positif dan operasi keamanan yang dikembangkan di masa kanak-kanak untuk menghindari kecemasan dan ancaman untuk harga diri. Lalu Sullivan lebih jauh mendefinisikan sistem diri sebagai mekanisme pengaruh menuju serangkaian perilaku aku kamu yang saling terkait, dan yakni apa yang dilakukan seseorang dimaksudkan untuk menimbulkan reaksi tertentu. Dan ada karya-karya Sullivan. Karya-karya berikut ada dalam koleksi khusus di Arsip Negara bagian Maryland di Annapolis. Konsepsi psikiatri modern dimulai dari kuliah Sekolah Kedokteran Universitas Georgetown atau psikopatologi pribadi, catatan psikiatri, karakter dan penyimpangannya yang tidak bertanggal. Dan tulisannya antara lain ada 1. The Interpersonal Theory of Psychiatry. 2. The Psychiatric Interview. 3. Conception of Modern Psychiatry. Dan yang terakhir ada Schizophrenia as Human. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakila Zulsana dengan NIM 0603524067. Di sini saya akan membacakan mengenai Sigmund Freud yang lahir pada 6 Mei 1856 di Freiberg, Moravia yang sekarang merupakan bagian dari Republik Ceko. Freud adalah seorang neurolog dan pendiri psikoanalisis yang telah merevolusi pemahaman tentang pikiran dan perilaku manusia. Ia lahir dalam keluarga Yahudi yang berpendidikan. Freud menempuh pendidikan di Universitas Wina, di mana ia mulai mengembangkan minat dalam bidang kedokteran dan psikologi. Setelah menyelesaikan studinya, ia bekerja di bidang neurologi, tapi ketertarikan utamanya terletak pada fenomena psikologis yang kompleks.
Karyanya yang berjudul The Interpretation of Dreams diterbitkan pada tahun 1900 menjadikan salah satu batu loncatan bagi pemikiran psikoanalistik. Dalam buku ini, Freud memperkenalkan gagasan bahwa mimpi adalah cerminan dari keinginan dan konflik bawah sadar. Melalui teknik analisis mimpi, ia membantu klien mengakses isi pikiran yang terpendam, menunjukkan bahwa pemahaman terhadap mimpi dapat memberikan wawasan penting tentang masalah psikologis yang lebih dalam. Freud juga dikenal dengan model struktur kepribadian yang terkenal, terdiri dari ID, ego, dan superego. ID mewakili insting dasar, ego bertindak sebagai mediator antara ID dan realitas, sementara superego mencerminkan moralitas dan norma sosial. Model ini menjelaskan bagaimana konflik antara ketiga aspek tersebut dapat memicu kecemasan dan mempengaruhi perilaku individu. Konsep ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang motivasi manusia dan asal-usul gangguan psikologis. Selain teori kepribadian, Freud mengembangkan teori perkembangan psikoseksual yang mengusulkan bahwa individu melalui serangkaian tahap yang dipengaruhi oleh dorongan seksual. Tahap-tahap ini seperti oral, anal, dan falik berperan penting dalam membentuk kepribadian dan perilaku di masa dewasa. Meskipun teori ini menuai kritik, pemikiran Freud tetap menjadi pengaruh besar dalam psikologi terapi. Freud mendirikan International Psychoanalytical Association pada tahun 1910 dan terus menyebarkan teorinya melalui tulisan dan kuliah. Meskipun banyak ide-idenya diperdebatkan, warisannya sebagai pelopor dalam bidang psikologi tetap tak terbantahkan. Ia meninggal pada 23 September 1939 di London, setelah melarikan diri dari penganiayaan Nazi di Wina. Hingga kini, pemikiran dan metode Freud terus dipelajari, memberikan dampak signifikan dalam cara kita memahami kompleksitas pikiran dan emosi manusia. Karya-karya Sigmund Freud. Yang pertama ada The Interpretation of Dreams, yang menjelaskan teori-teori tentang mimpi yang memperkenalkan konsep bahwa mimpi adalah cerminan dari keinginan bawah sadar. Yang kedua ada The Psychopathology of Everyday Life. Buku ini membahas fenomena sehari-hari seperti bahwa kita lupa nama atau lupa kata sebagai manifestasi dari konflik psikologis dan ketidaksadaran. Yang ketiga ada Three Essays on the Theory of Sexuality. Karya ini menjelaskan teori Freud tentang perkembangan seksual dan konsep kompleks Oedipus. Yang terakhir ada Civilization and its Discontents. Dalam buku ini, Freud membahas hubungan antara individu dan masyarakat, serta konflik antara dorongan instinktif dan tuntutan peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Nur Aziza. Saya akan menjelaskan tentang Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung adalah seorang psikiater dan psikologi Swiss yang dikenal sebagai pendiri aliran psikologi analistik. Jung awalnya bekerja dengan Sigmund Freud, namun kemudian mengembangkan teori dan pendekatannya sendiri. Yang berbeda dengan psikoanalisis Freud, salah satu kontribusi terbesarnya adalah konsep ketidaksadaran kolektif, yang mengacu pada lapisan psikologis universal yang dimiliki oleh semua manusia. Besi, arketipe, gambar atau simbol yang muncul dalam mitos, cerita rakyat, dan mimpi. Jung juga mengembangkan konsep mengenai kepribadian manusia, seperti tipe kepribadian ekstrovert dan introvert, serta prinsip keseimbangan antara aspek sadar dan tidak sadar dalam diri seseorang. Dia memandang psikoterapi sebagai jalan menuju individuasi, yaitu proses mencapai kesatuan dan integritas diri. Selain teori psikologi, Jung juga menulis banyak karya mengenai simbolisme, agama, dan budaya dengan fokus pada pemahaman tentang alam bawah sadar dan peranannya dalam perkembangan manusia. Teori-teori Jung telah memberikan pengaruh besar dalam berbagai bidang, termasuk psikologi, sastra, seni, dan agama. Yang keempat, tipe kepribadian. Jung mengembangkan teori tentang tipe kepribadian yang mengklasifikasikan individu berdasarkan dua dimensi utama, orientasi energi, extrovert versus introvert, dan cara berpikir, pensif versus perasaan, rasional versus irasional. Ia juga membedakan fungsi mental menjadi 4 tipe, berpikir, merasakan, intuisi, dan sensasi. Yang kelima, relasi antar sadar dan tidak sadar. Jung menekankan pentingnya interaksi antara
pikiran sadar, dan ketidaksadaran dalam membentuk kepribadian. Ketidaksadaran memiliki peran aktif dalam kehidupan sehari-hari, memengaruhi perilaku, mimpi, dan tindakan spontan. Yang keenam, psikologi agama dan spiritualitas. Jung tertarik pada hubungan antara agama, mitologi, dan psikologi. Ia melihat agama sebagai cara manusia menghubungkan diri dengan ketidaksadaran kolektif dan menganggap simbol-simbol agama sebagai representasi dari perjalanan individuasi. Yang ketujuh, mimpi. Jung melihat mimpi sebagai sarana untuk memahami pesan dari ketidaksadaran dan alat untuk proses individuasi. Mimpi membantu menyelaraskan aspek sadar dan tidak sadar, serta memberi wawasan yang bisa memandu seorang dalam kehidupan mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfred Adler lahir pada tahun 1870 dan wafat pada tahun 1937, seorang dokter, psikoterapis, dan pendiri psikologi Adlerian yang terkadang disebut psikologi individual. Ia dianggap sebagai psikolog komunitas pertama karena karyanya mempelopori perhatian terhadap kehidupan komunitas, pencegahan, dan kesehatan populasi. Psikologi Adlerian menekankan kebutuhan dan kemampuan manusia untuk menciptakan perubahan dan dampak sosial yang positif. Karya Adler menekankan pentingnya pemelihara rasa, memiliki dan berjuang untuk meraih keunggulan. Ia menganggap kesetaraan, hak sipil, saling menghormati, dan kemajuan demokrasi sebagai nilai-nilai inti. Ia adalah salah satu praktisi pertama yang memberikan konseling keluarga dan kelompok serta menggunakan pendidikan publik sebagai cara untuk menangani kesehatan masyarakat. Ia termasuk orang pertama yang menulis tentang faktor penentu sosial kesehatan dan kesehatan mental. Kehidupannya setelah lulus dengan gelar kedokterannya pada tahun 1895 di Universitas Wina, ia memulai karirnya sebagai dokter mata. Tetapi segera beralih ke praktik umum di daerah yang kurang makmur di Wina, dekat taman hiburan dan sirkus. Bekerja sama dengan orang-orang dari sirkus, Adler terinspirasi oleh kekuatan dan kelemahan para pemain yang tidak biasa. Diduga bahwa Adler mulai mengembangkan wawasannya tentang kompensasi dan inferioritas selama masa ini. Pada tahun 1907, Adler diundang untuk bertemu dengan Sigmund Freud. Adler dan Freud bersama dengan Rudolf Riedel dan Wilhelm Steckel mulai bertemu setiap minggu selama pertemuan Rabu malam yang akhirnya mengembangkan menjadi awal gerakan psikoanalitik. Bersama-sama mereka membentuk Vienna Psychoanalytic Society, yang mana Adler menjadi presiden pertamanya. Pemikiran Alfred Adler. Tujuan Adler adalah menciptakan gerakan psikologis yang memperjuangkan pandangan holistik tentang individu serta kesetaraan sosial. Dengan cara ini, teori kepribadian dan kemanusiaan Adler berbeda dengan signifikan dan teori Freud, serta berbeda secara signifikan dari sebagian besar psikologi arus utama saat ini. Adler percaya bahwa ranah sosial dan komunitas sama pentingnya bagi psikologi seperti ranah internal individu. Adler adalah salah satu psikoterapis pertama yang mengabaikan sofa simbolis dan lebih memilih dua kursi untuk menciptakan rasa kesetaraan antara pasien dan dokter. Adler juga sangat berfokus pada dinamika keluarga, khususnya pengasuhan anak dan konstelasi keluarga, sebagai cara pencegahan untuk mengatasi kemungkinan masalah psikologis di masa mendatang dengan pendekatan yang praktis dan berorientasi pada tujuan. Alfred memiliki teori tentang 3 tugas kehidupan: pekerjaan, masyarakat, dan cinta, yang saling terkait satu sama lain. Keberhasilan dan kesehatan dalam setiap dan semua tugas kehidupan bergantung pada kerjasama.